Restorasi itu kan sebenarnya ada tiga, boleh diartikan ada tiga di situ. Restorasi dalam arti mengembalikan kepada hal yang semula, restorasi kereta makan di kereta api, atau restorasi tentang pemugaran gitu. Tapi yang terjadi sekarang kayaknya sih mau dikembalikan yang seperti semula. Nah, kalau dikembalikan ke semula itu berarti balik lagi ke Orba. Atau dia sekedar sebagai kereta makan di gandengan kereta api. Jadi memang cuma untuk sarapan saja gitu. Sarapannya kemarin udah dapat mungkin karena ada ribut-ribut soal BTS dan sebagainya itu. Selamat pagi, semangat Indonesia. Kita ketemu lagi di bincang-bincang di Respon, Reaksi Spontan Masyarakat. Kita akan melanjutkan obrolan kita tentang kehangatan tahun-tahun politik. Tapi kali ini kita mau bicara agak spesifik, bergeser kepada kelanjutan kepemimpinan Pak Jokowi gitu. Karena ini yang dari dulu kita gaungkan bahwa kita bukan sekedar mengganti Pak Jokowi, rakyat Indonesia ini tidak melulu memilih pengganti, tapi penerus dari apa yang sudah dilakukan Pak Jokowi gitu. Kita tahu Pak Jokowi membuat resonansi baru. Resonansi adalah sebuah getaran ke arah pergerakan. Kalau dulu dia tidak membuat perubahan, sudah pasti kita pada resonansi atau gerakan Orde Baru. Nah, ini sudah diputus, sudah dilanjutkan. Sekarang ini harus dilanjutkan ke tahap berikutnya. Makanya ada pilihan kepada siapa kita akan memutuskan memilih penerus Pak Jokowi. Sehingga bukan sekedar pengganti, tapi penerus. Karena ini harus ada frekuensi yang sama. Sehingga apa yang sudah direpondasikan itu bisa dilanjutkan gitu. Nah, pilihan masyarakat sementara ini jatuh kepada Pak Ganjar Pranowo karena mungkin resonansi yang mengarah kepada pergerakannya itu bisa dilanjutkan gitu. Nah, frekuensi kenapa harus sama? Karena kalau getarannya tidak sama, frekuensinya tidak sama, nyambungnya juga akan tidak bisa gitu. Nah, yang terjadi sekarang ini kan ada beberapa gerakan yang seolah-olah mau mengganti resonansi ini menjadi kebalikannya gitu. Kalau kita lihat kan dari jargonnya Pak Surya Paloh kan bicara soal restorasi dan sebagainya kemarin itu. Restorasi itu kan sebenarnya ada tiga, boleh diartikan ada tiga di situ. Restorasi dalam arti mengembalikan kepada hal yang semula, restorasi kereta makan di kereta api, atau restorasi tentang pemugaran gitu. Tapi yang terjadi sekarang kayaknya sih mau dikembalikan yang seperti semula. Nah, kalau dikembalikan ke semula itu berarti balik lagi ke Orba. Atau dia sekedar sebagai kereta makan di gandengan kereta api. Jadi memang cuma untuk sarapan saja gitu. Sarapannya kemarin udah dapat mungkin karena ada ribut-ribut soal BTS dan sebagainya itu. Pemugaran tidak juga karena apa yang mau dipugar kalau sekarang reaksinya seperti sekarang ini. Nah, ini yang harus betul-betul dipahami oleh kita semua gitu. Khususnya anak-anak kita yang milenial, Gen Z dan sebagainya gitu. Karena tadi kan saya baca sepintas dari survei Litbang Kompas, katanya Gen Z sudah bergeser ke Pak Prabowo gitu. Ya nggak apa-apa karena itu pilihan gitu. Cuma yang seperti saya sampaikan sebelum-sebelumnya, rekam jejak itu harus dipahami oleh semua orang gitu. Bukan pembencian, bukan hal-hal yang buruk terus kita bicarakan terus-menerus tentang seseorang. Tapi kalau rekam jejak adalah memang semua orang punya hak untuk mengetahui karena ini yang dicari adalah pemimpin Indonesia yang melanjutkan dari apa yang sudah dicapai saat ini. Begitu. Nah, yang sedikit menggelitik di kita ini adalah ada perjalanan
trial untuk kampanye, dan ini sudah mulai sindir-sindiran yang kelasnya ya kelas murah sebenarnya. Kemarin ada bicara soal bokep segala macam yang dilemparkan oleh Pak Hasyim, mungkin itu ditanggapi oleh ini. Padahal udah Pak Prabowo sendiri, Pak Ganjar sudah bicara jangan fitnah, jangan hoax dan sebagainya. Nah ini harusnya kan dihilangkan juga gitu. Jadi jangan ada kalimat-kalimat yang apa ya, yang ya kalimat sampah saja gitu. Itu nggak usah dilanjutkan. Yang lain-lain sejak BTS Pak JGP tersangkakan itu, keributan kita ini kan kayak sudah mau kiamat saja Indonesia nih. Gitu. Padahal sebenarnya ya korupsi itu sudah berjalan lama di kita ini dan kita pura-pura tidak tahu. Itu yang ditakutkan, karena sebenarnya korupsi menjadi hal yang biasa dan dibenarkan gitu, seolah-olah seperti itu. Jadi kalau ada yang diaudit, ada yang dikatakan ini reaksinya kok jadi berlebihan gitu. Kemarin BTS ditangani kejaksaan, kalau nggak salah Bukaka juga perusahaan grupnya Pak Kala juga ditangani kejaksaan. Tapi ya silakan, harusnya kan dipersilakan karena ini bicara soal kebenaran gitu. Jadi jangan terus dihalangi, terus seolah-olah menjadi resisten gitu. Padahal yang mau dibenarkan yang mau dicari adalah apakah ini benar atau tidak, begitu kan. Nah, buat kita, saya pikir semua harus menyadari itu, khususnya pemilih-pemilih baru nanti, anak-anak kita ini kan katanya 50-60% pemilihnya adalah kaum milenial, Gen Z dan seterusnya ini. Nah ini jangan dikelabui gitu, maksud saya harus dibuka terang-terang karena ini politik adalah untuk melanjutkan yang sudah baik, gitu kan. Jadi terus statement-statement yang lain, Pak JK juga masih terus melempar statement yang sifatnya provokatif kalau saya lihat. Ini terakhir juga ada Pak Anies harus merebut kekuasaan, kalau tidak ini bisa menjadi kerusuhan gitu. Maksudnya itu apa gitu? Merebut dalam konteks pemilihan presiden ya harus dilakukan dari mulai kontestasi sampai kepada usaha-usaha untuk dia bisa terpilih gitu. Tapi dengan jalan seperti apa kalau merebut ini dipaksakan? Justru itu yang membuat kerusuhan gitu. Terus tujuan perebutan ini sebenarnya apa gitu kan gitu. Perebutan yang seperti apa gitu. Mau mengganti itu tadi, resonansinya mau dikembalikan lagi ke belakang gitu. Apa ya tujuan dari itu? Supaya kalau Pak Anies yang jadi presiden, korupsi bisa aman gitu kan. Ini kasus-kasus dari apa yang dilakukan beliau di Jakarta itu sudah menjadi catatan umum gitu. Semua orang juga sudah tahu gitu. Jadi kalau dulu perebutan Jakarta kan begitu seru dari Ahok ke Pak Anies, didukung oleh Pak JK dan kawan-kawan gitu. Setelah itu berhasil, Jakarta hancur gitu. Nah, ini yang kita di grassroots atau kawan-kawan kita ini mengatakan ya cukup Jakarta sajalah sebagai uang sekolah kehancuran itu. Jangan lagi Indonesia yang dikorbankan. Itu makanya kita mati-matian untuk tidak memberikan ruang itu. Jadi mohon maaf, di klaster-klaster seperti kami memang tidak akan memberi ruang kepada Pak Anies dan kelompok-kelompok yang memang berpotensi untuk merusak Indonesia ini. Karena Jakarta saja rusak, apalagi Indonesia gitu. Jadi karena Indonesia kan makanannya lebih besar lagi, jadi tumpengnya lebih besar lagi. Kalau tumpengnya diobok-obok, rusaknya lebih besar lagi. Nah, ini yang harusnya disadari oleh politikus, oleh negarawan, oleh bapak-bapak yang kami anggap sebagai orang-orang yang punya jasa terhadap perkembangan Indonesia. Ya, kalau kepentingan terganggu dalam periode-periode tertentu, ya itu wajar-wajar saja juga, karena Bapak juga pernah merasakan kenikmatan karena di waktu-waktu yang lalu memang kekuasaan itu di tangan Bapak mungkin itu. Tapi kalau sekarang akan ada potensi peralihan, ya disiapkan saja hal-hal baik untuk dijadikan contoh kepada anak cucu kita ke depan gitu. Soal
mungkin ada kekuasaan, ada kekayaan, ada tahta dan sebagainya. Ya, tinggalkan sajalah warisan itu dari hal-hal yang baik. Gitu. Jangan jadi kalau harta ya jangan dari cara rampokan gitu, ya. Jangan cara-cara yang tidak beradab gitu. Itu tidak baik juga karena warisan itu tidak bisa dicuci dengan cuma bersedekah saja gitu. Karena katanya nominal itu tidak ada kepada Tuhan. Begitu dia buruk, dia akan buruk selamanya, tidak akan bisa dicuci. Jadi itulah yang harus kita jaga. Dan kami ini adalah sebagai rakyat cuma terus menghimbau, bereaksi terhadap apa-apa yang kami anggap akan menjadi hal buruk kalau dibiarkan. Gitu. Jadi itu saja obrolan kita pagi ini. Nanti bisa kita sambung tadi, ada hal-hal yang lebih penting untuk direspon. Semoga kita selalu diberi kelebaran hati, kesehatan dan kebahagiaan untuk Indonesia. Jadi semangat Indonesia, baik untuk Indonesia, baik untuk keluarga kita juga semua. Demikian, terima kasih sudah menyimak. Sampai ketemu di lain kesempatan. Yuk.